lagi di Power TD, atau kita hari ini mau bahas masalah Power TD. Power TD ini seperti apa udah kita perbaiki semua. Jadi ini Power TD ini kepunyaan Sonra Panda. Jadi kena tegangan 380, akhirnya PWM di bagian belakang atau di sistem PWM belakang ini banyak yang harus ganti PWM-nya atau kit PWM-nya atau modulasi PWM-nya ini yang trouble. Dia nggak bisa on atau dia terlalu langsung suplai ketegangan ini tinggi gitu. Jadi kalau membahas Power Class TD itu ya taruh sini aja. Ya. Untuk membahas Power TD ini kita harus tahu sistemnya dulu, atau kita harus mengetahui cara kerja dari sebuah amplifier itu baru Anda bisa memperbaikinya. Jadi kalau nggak paham dengan ini, sampai puter ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri nggak akan ketemu, karena dia sistemnya udah beda dengan power yang lain gitu. Oke, lihat ini power yang sebelah sini. Nah ini power kita total powernya mungkin ada berapa set ya? 6 set kalau nggak 7 set ini di sini. Kalau 6 set atau 7 set. Ini udah kita perbaiki semua. Jadi ini banyak di MOSFET belakangnya itu pecah atau trouble atau langsung rusak gitu loh. Ini udah kita perbaiki 1 2 3 4. Nah ini yang punya pas lab kemarin yang saya bicarakan, pas lab yang kemarin. Kalau sistemnya beda dengan punya Soundqueen, beda. Kalau mari kita lihat bedanya di sini. Nah, kalau di Soundqueen itu sudah dikasih pendingin untuk mensuplai PWM-nya itu udah dikasih pendingin. Kalau ya ini punya Soundqueen, ini punya pas lab. Nah ini. Jadi ini bedanya di situ. Ini yang NX, ini yang Soundqueen. Bedanya hampir sama sebenarnya, konstruksi kedua belah pihak power ini sama. Cuman ada yang dikurangin. Dari punya NX itu dikurangi 2 atau 82N25 itu dikurangi 2. Jadi memang nggak dipasang dari pabrik, tapi kita mau tambahkan. Jadi ini biar powernya atau open powernya itu bisa bagus atau ampernya gede, itu kita tambahkan MOSFET yang belakang ini. Kalau saya pakai tipe 90N30, saya punya barang 90N30, jadi di atasnya lagi, jadi 90 ampere 300 volt. Kalau yang aslinya ini kan 82N25, jadi 82 ampere 250 volt. Jadi mungkin ketemunya di situ. Jadi kalau Anda memperbaiki power ini, Anda harus tahu sistemnya dulu dan harus punya semua komponen di sini. Terutama kalau komponen-komponen yang agak sulit itu, nah seperti ini. Ini 92024 sama 024-nya itu yang ini, yang kecil-kecil ini sampai harus punya dulu. Jadi spare partnya yang kecil-kecil gini harus mempunyai. Nah, kalau Anda tidak mempunyai, tidak bakalan bisa memperbaiki kelas TD ini. Nah, terus rangkaian PWM, ini rangkaian PWM yang ini ada min, ada plus. Kalau trouble jadi sampai harus ganti ini. Soalnya biasanya dia trouble-nya dia nggak mau nge-switch atau nggak mau mengeluarkan tegangan di sinyalnya atau di MOSFET-nya ini. Ini untuk PWM-nya atau ini untuk sinyal modulatornya. Sebenarnya kalau pengecekan untuk power class TD itu di sini itu harus imbang antara kanan sama kiri, itu tegangannya min plusnya harus imbang. Makanya di sini disuplainya 7 atau 8 sampai 10 volt itu di kanan juga harus 7, di kiri juga 7. Kalau di sini 10 ya harus 10. Jadi gimana kita mau settingnya modulasi atau PWM di MOSFET itu keluarnya harus imbang. Tapi standar pabrik dia mengeluarkan di tegangan 7 sampai 8 volt, sampai 10 lah intinya. Itu aman. Tapi dia kalau di sini sudah lebih dari 10 volt atau hampir 12 volt, biasanya di MOSFET ini panas atau overheat gitu loh. Jadi untuk teman-teman penikmat sound balap atau
sound kelas TD ini, jadi sampean harus memperbaikinya lebih hati-hati gitu loh. Karena di sistem ini tuh sangat riskan, tegangan masuk sini kelebihan nggak sama, di sini pasti DCO-nya atau di speaker out-nya itu akan menunjukkan jomplang atau dia akan keluar tegangan DC-nya di sini. Jadi informasi untuk teman-teman sekitaran TD ini sudah selesai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mau pasang, ini punya Soundqueen yang satunya udah selesai nih. Nah ini yang Soundqueen yang sebelah ini sudah selesai, sudah kita set, sudah kita perbaiki. Kita yang mau ngeset yang kedua ini. Nah ini Power Class TD ini saya bolak-balik ngomong dengan Anda bahwa kita harus memberi pasta. Jadi pasta untuk silikon bisnya itu Anda menggunakan yang ini. Nah, jangan yang warna kuning. Kalau ini bagus ini. Jadi kita mau pasang dulu. Nah, kita pasang dulu, kita kasih pasta semua dulu ya. Nah, ini kasih pasta dulu biar apa ya, hasilnya lebih maksimal, dulur. Nah, ini kasih pasta, jangan lupa, kalau nggak dikasih pasta berarti akan terjadi overhead atau pemanasan yang berlebihan. Nah ini kita kasih pasta dulu di kanan kirinya. Ini kasih pasta dulu ya. Nah, ini kita kasih pasta supaya hasilnya lebih bagus. Oke, ini yang Soundqueen sudah selesai, kita pasang semua. Jadi kanan kiri harus pastanya rata ya. Ini harus rata. Ini semua harus dipasang dulu. Jadinya nggak usah terlalu tebal-tebal loh ngasih pasta ini. Yang penting ada aja atau rata gitu, nggak masalah. Ini. Nah, sekarang yang di sini juga harus ditambahkan karena tadi sudah dibersihkan atau ini harus ditambah, walaupun sedikit harus ada supaya lebih bagus. Ini kita tambah dulu. Nah, untuk sistem perbaikan kelas TD ini nanti saya akan sedikit bahas yang lebih detail. Mungkin Anda akan banyak melihat video saya lebih detail bagaimana menghidupkan sebuah PWM di kelas TD ini supaya hasilnya sama, atau bagaimana merespon dari pemicu atau tegangan di kelas TD ini bisa jalan dengan baik. Ini tambah dulu ya, regulatornya dulu ya. Kita tambah dulu. Ini yang kurang kita, ini biasanya gampang patah ini loh. Kalau model yang isolator ini harus hati-hati. Ini bautnya juga nggak boleh terlalu kenceng karena ini keramik. Jadi ini keramik. Ini harus ditambah dulu. Ini. Oke, kita lanjut untuk masang bautnya. Nanti kita lanjut bagaimana tes dari suara kelas TD. Oke, dadah. Oke, lanjut dulur. Jadi untuk pemasangan baut transistor ini ke badan pendingin ini pakai obeng saja. Jadi kerasnya hanya pakai obeng gini aja, jangan sampai pakai bur ya. Soalnya mika dari keramik tadi pecah kalau ini terlalu kenceng ini. Jadi ini cukup sekuat obeng ini aja, jangan terlalu keras karena nanti mika yang di sini atau keramiknya itu mudah pecah gitu loh kalau nggak rata ini. Nah ini gini aja sudah cukup. Kita balik ya. Ini yang punyanya
NX 14.000 kita masih mau menambahkan TR MOSFET-nya di sini. Jadi kita nambahkan satu biar lebih ampernya lebih gede. Jadi ini cara bautnya jangan pakai bor ya, jangan pakai bor tapi pakai tangan gini aja. Jadi nah di bawah sini dulu, kalau ngencengin di bawah obengnya taruh di sini. Nanti kalau ini terlalu kenceng atau terlalu keras keramiknya pecah lur. Jadi apa ya, isolatornya jadi pecah gitu loh. Nah, obengnya gini ya lur. Nah ini, nah, jangan di atas ini. Kalau di atas nanti kerasin dikit saja. Ini kita masih mau menambahkan MOSFET-nya dulu. Oke, kita lanjut dengan yang kecil-kecil ini, yang TR kecil-kecil ini. Ini diusahakan ya sekuat tangan di sini aja, sebenarnya sudah cukup di sini. Nah, ini gini aja sebenarnya sudah cukup ini. Ini udah cukup. Tapi kalau nanti dipegang obeng yang atas, biasanya keramiknya akan pecah atau mudah pecah. Jadi gini diratakan dulu aja. Nah, pegang obengnya di sini pasti nggak pecah. Oke dulur, itu cara bautnya pendingin untuk power glass TD supaya keramik di dalam yang ini tebal, yang ini tuh nggak pecah. Oke, lanjut video selanjutnya, test drive-nya. Assalamualaikum. Oke. Halo, assalamualaikum dulurku. Tadi power ini punya NX ya, NX 14.000 yang udah kita drive atau udah kita perbaiki dengan petunjuk-petunjuk yang saya berikan tadi. Kita berapa sih tegangan yang dipakai di sini ya? Sekitar 350. Halo, assalamualaikum dulur. Hari ini ketemu lagi di channel kelas TD atau kita bahas TD yang tadi bermasalah atau power TD yang mahal-mahal itu sebenarnya banyak masalah juga. Tapi kalau dibilang awet ya awet. Terus kalau dibilang rusak pasti juga fatal. Ini power yang NX 14.000 sempat kita review kemarin itu sudah selesai. Jadi seperti apa? Ini punyanya Ravanda. Jadi udah kita set, kita tambahin TR MOSFET finalnya ini. MOSFET finalnya kalau bawaannya dari pabrik itu cuma 2, kiri 2, kanan 2. Kita tambahkan satu supaya lebih open atau lebih dapat suaranya atau ampernya gede itu. Kita tambahkan, ini coba dilihat. Nah ini kan kemarin cuma 2. Yang ini di TR final ini. Akhirnya kita tambahkan satu di kanan kiri, berarti ini pakai 6, berarti 3 kanan 3 kiri. Ini power punyanya RDW ini. Kita udah full semua pakai MJL. Terus ini semua MJL kanan kiri, terus ini MOSFET-nya kita pakai 82N25 sama, saya bikin sama. Ini yang daerah sini sedikit saya modifikasi atau kita upgrade lagi supaya di PWM itu lebih apa ya, lebih aman atau lebih bagus. Oke, kita lanjut test drive-nya ini pakai tegangan berapa. Oke, kita cek dulu tegangannya ini, kita di 300 saja. 300 di plus sama minnya itu berapa? Itu 300 lebih kan? Tuh 300 lebih itu. Kita cek dulu lah. Nah, ini tegangannya di mana itu? Berarti 300, hampir 350 volt lur. 350 volt kalau di 1200 ya. Kalau di 300 dia lebih loh. Kalau di 300 dia lebih. Nah, ini bener ya, saya udah pakai kanan 150, kiri 160, kanan 160. Oke, kita mau test drive. Kalau di outputnya sini kita cek di 12 volt ya. Di kanan itu 8 volt itu. Nah, di kanan volt 8. Ini yang di plus, sekarang yang di min ya. Yang di min ini itu juga 8 lebih, 8,5 lebih dikit, tapi nggak apa-apa lur. Nah, oke, kita test drive-nya dulu seperti apa. Nih, kita cek dulu pakai lagu yang ini. Nah, ini kita cek dulu nih. Oke.
atau kita nyoba power TD itu tegangannya harus di max atau mungkin di pabrikan standar itu mesti 350 volt kanan kiri. Kalau di sebelah-sebelahnya mungkin 160 sampai 180 volt. Ini power class TD yang udah kita upgrade, kita udah memperbaiki. Yang punya Soundqueen ini juga sudah selesai. Ini Soundqueen. Jadi karakternya punyanya RGW yang NX14000 itu kita modifikasi supaya suaranya hampir menyamai ini. Cuma ini sebenarnya beda di TR finalnya aja. Kalau di MOSFET belakang itu sama. Jadi kalau di RDW itu sekarang 3 set, di Soundqueen juga 3 set. Cuman beda di final mungkin 1. Bedanya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 11 kalau yang punya Soundqueen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tertinggal 1 set aja, tapi saya kira wattnya hampir sama tergantung pengesetan sound balapnya ini. Jadi ini PWM sudah kita modifikasi supaya lebih aman. Jadi mungkin bisa di-review sedikit PWM sini sama lihat nih. Oke, agak didekatan sedikit. Nah, mungkin lihat sini. Nah, maaf ya. Nah ini PWM sudah kita sedikit modifikasi dengan banyak fitur, atau mungkin kalau bisa dilihat saya banyak mengerubah sistemnya supaya lebih awet. Jadi kalau terjadi overhead atau terjadi kesalahan di PWM itu ada fuse-nya atau kita kurangi sedikit. Ini sebenarnya kita nggak pakai protek. Oke, kita nyalain dulu samanya. Oke dulur, ini power yang punyanya NX14000 udah selesai, punya Soundqueen juga sudah selesai. Tinggal besok kita mau masang yang RDW agak kecil itu. Ya ini mungkin yang RDW 14000 nya yang ini. Kalau yang ini mungkin yang 20000 yang saya perbaiki nih. Cuman saya dikirim satu ini. Yang satunya katanya di Pasuruan. Oke dulurku, semoga review-review power class TD ini bisa bermanfaat. Oke, lihat video selanjutnya bagaimana cara mengecun atau memperbaiki sistem PWM-nya ini supaya lebih bagus. Oke dulur, lanjut. Oke, terima kasih dulurku. Jadi power TD tadi sebenarnya awet, tergantung bagaimana kita merespon atau memperbaiki power ini supaya lebih awet. Oke, lanjut dulurku. Oke, thank you dulurku, semoga review power kami bisa bermanfaat. Assalamualaikum, dadah.